Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rai Bareng, channel yang akan membantu men-scale up bisnismu di dunia digital marketing, khususnya TikTok ya. Oke, sekarang kita akan membedah bagaimana caranya agar orderan kita itu bisa stabil setiap hari, dan nantinya ketika kita rekapan bulanan, kita sudah memiliki orderan yang lumayan lah untuk income kita sehari-hari. Contoh, ini tanggal 11, pesanannya 40, ini dari 60 ya, 60 dari kelas saja, ini belum organiknya. Kemudian biaya per pesanan sudah lumayan, penghasilan segini hariannya. Ini masih omset, nanti tinggal dibagi, contoh profitnya 50%-nya saja sudah lumayan hariannya. Tuh. Contoh kalau kita kepingin ngecek 7 hari terakhir. 7 hari terakhir pesanannya masih turun, tapi untuk 30 hari terakhir overall pesanannya naik ya, pesanannya naik dan biaya per pesanannya turun. Jadi algoritma TikTok itu kadang naik kadang turun tidak masalah, tapi kita harus ngecek rank lebarnya. Oke, karena kemarin teman-teman banyak yang minta kami untuk membuatkan framework yang lebih simpel agar memudahkan teman-teman untuk belajar tentang TikTok Ads, tentang TikTok Shop, apalagi sekarang itu bukan hanya TikTok Ads Manager ya optimasinya, tapi dengan Genfintech. Maka kami dengan rendah hati membuatkan teman-teman sebuah framework yang kami namakan ini, Click to Cash ini. Ini adalah sarana bagi teman-teman ketika mau belajar mengoptimasi all about TikTok. Jadi semua tentang TikTok sudah kami rangkum, sudah kami satukan di framework Click to Cash ini. Jadi mulai framework fundamental, kemudian framework optimasi, kemudian juga bagaimana strategi beriklannya sehingga analisis datanya juga maksimal, dan nanti di akhirnya juga perihal scale up-nya. Itu kami namakan Click to Cash. Nanti banyak pembahasan di Click to Cash ini, tapi kami perkenalkan dulu framework tentang TikTok Ads yang kami bangun ini, yang kami namakan Click to Cash ini, biar teman-teman paham sebenarnya Click to Cash itu apa. Ini teman-teman ketika menjalankan ini, insya Allah teman-teman mau jalankan dari rumah, dari desa, digital marketingnya ataupun TikTok Ads-nya ataupun TikTok Shop-nya, insya Allah ini akan bisa berhasil dengan maksimal. Dan tentu tiap toko performanya beda-beda tergantung produk. Makanya kita perlu analisa data, berevaluasi, dan juga nanti gimana strateginya akan bisa scale up. Oke, Click to Cash yang kami buat ini, teman-teman nanti bisa pahami. Kami membuat beberapa framework. Yang framework ini nanti teman-teman ada breakdown-nya ya. Yang pertama itu ada choose product, atau kita biasa singkat di sini ada klik strip T di sini ya. Itu yang pertama, choose product atau pemilihan produknya. Jadi ketika teman-teman mau berjualan di TikTok, bahkan itu memasukkan ke TikTok Shop ataupun nanti menjadi afiliator, hal yang pertama harus benar-benar kompeten di pemilihan produk. Apakah produk kita ini nanti ada marketnya apa enggak, segmentasinya apa, itu harus jelas. Makanya yang paling pertama itu adalah choose product atau pemilihan produk. Nah, yang kedua itu ada launch content. Di era sekarang, TikTok itu nggak bisa kalau kita seperti perlakuan Shopee yang kita ngupload foto, kemudian kita tinggal nunggu orderan, ada yang check out, ada yang mencari produk kita, tidak seperti itu. Tapi kita di era social commerce yang mana ada unsur menjemput bola. Nah, menjemput bola itu gimana caranya? Dengan konten, baik itu konten live, konten video, agar orang itu yang semula belum tahu tentang produk kita jadi tahu, yang semula belum kenal dengan produk kita jadi kenal. Itu launch content di situ. Nah, setelah itu baru ada insert ads atau memulai beriklannya. Nah, iklan ini juga ada beberapa fase nantinya. Ada fase testing, ada fase scale up, yang mana ads itu adalah boosting ya. Jangan kebalik. Jadi di sini sudah kami paparkan frameworknya dengan baik, itu jangan sampai kebalik. Contoh initiate ad-nya atau memulai ads di depan. Nah itu, tapi kalau launch content belum dimaksimalkan, pemilihan produk juga belum dimaksimalkan, ya akan sia-sia iklan kita atau bahkan boncos. Makanya framework ini urutannya sudah kami nomori di sini ya. Kasih nomor ini biar teman-teman paham. Nah, yang keempat itu capture interest. Di sini maksudnya apa? Ambilkan testimoninya. Jadi selain menentukan konten, kita juga harus bisa untuk menumbuhkan trust atau kepercayaan dari audiens terhadap produk kita. Baik itu dari review, baik dari konten kita itu menunjukkan by design-nya. Jadi kita benar-benar produk
atau bisnis yang berjalan. Jadi biar nggak dikira kita itu bohongan. Atau bahkan kalau ada before after, kalau produknya itu perihal dipakai atau produk solutif, bisa saja. Jadi tampilkan testimoni di sini agar menambah trust dari audiens. Gitu. Nah, yang kelima itu kill the loser. Jadi matikan ya, baik itu konten ataupun ads yang tidak ada konversi atau kurang powerful, nanti silahkan dimatikan. Jadi kita tidak perlu istilahnya mengiklankan atau menjual semuanya ataupun mengoptimasi semuanya, enggak. Nanti seiring berjalannya waktu ada yang dominan, ada yang kurang dominan. Nah, ini nanti kill the loser ini juga bagian dari analisa data. Jadi kalau yang kurang baik itu konten ya mas, konten. Kalau konten itu kurang baik performanya, dalam arti konversi, impresinya kurang baik, maka matikan aja, nggak usah dioptimasi, nggak usah diiklankan, diseleksi. Begitu pula ads, iklan. Kalau iklannya kurang baik, matikan. Bahkan keyword ya, keyword produk, kalau kita nanti optimasikan produk, ada keyword itu yang impresinya atau rasio kliknya ternyata rendah. Itu keywordnya jangan dipakai. Ganti dengan keyword-keyword yang memiliki daya klik lebih tinggi. Nah, kemudian nomor 6 ini turn click to cash. Jadi yang terakhir ini adalah bagian dari scale up, yang mana data sudah kita peroleh, mana ads yang bagus, mana konten yang bagus, mana keyword yang bagus, mana produk yang dominan. Tentunya contoh kita punya banyak produk atau beberapa model produk, itu pasti ada hukum Pareto, jadi 20% 80%. Jadi biasanya yang paling laris itu, yang mendominasi itu 20% dari keseluruhan produk, itu sudah biasa hukum Pareto gitu. Nah, ini kalau kita sudah dapat data produk yang winning, kemudian konten yang bagus, iklan yang bagus, kemudian trust atau testimoni juga bagus, bahkan itu sudah kita analisa dengan baik, maka siap-siaplah kita bisa kebanjiran orderan. Itu ya, kebanjiran orderan berarti dari analisa data itu di scale up, itu pasti ordernya akan terlalu besar. Nah, biar nggak bingung teman-teman, saya breakdown satu saja ya. Ini contoh yang jus produk ini seperti apa breakdownannya. Ini adalah salah satu breakdown dari salah satu framework di Click to Cash, yaitu yang pertama jus produk, pemilihan produk. Gimana strategi kita untuk memilih produk yang baik, kemudian juga produk itu ada marketnya, dan tentu produknya itu juga maksimal dijual di TikTok. Yang pertama, perihal timing teman-teman ya. Perihal timing ini. Timing itu adalah waktu ya. Maksudnya apa? Produk itu ada produk yang musiman ataupun evergreen. Kita harus memahami. Kita harus memahami apakah produk kita itu musiman ataupun evergreen, atau di event-event tertentu. Contoh sekarang mau Ramadan. Itu berarti produk kita, kalau contoh jualan kurma itu berarti kan produk musiman. Maka kita harus mengetahui bahwa produk kita itu memang produk yang saat itu juga. Jadi kita tidak kaget ketika setelah hari raya produk kita itu turun. Atau produk kita ini evergreen. Evergreen itu berarti sepanjang tahun kebutuhannya tetap. Contoh ada alat elektronik contoh. Ini punya stabilan lebih landai. Tapi stabil setiap tahun itu, atau sepanjang tahun itu penjualannya bisa flat kayak gitu. Tapi kalau contoh kurma kayak gitu ya, kemudian mungkin baju muslim, sarung, itu di Ramadan itu bisa naik drastis. Tapi ketika setelah Ramadan kadang juga turun drastis. Jadi kita bisa mencari strategi yang tepat untuk produk kita. Bagus mana mas? Ya tentu semuanya bagus. Semuanya bagus tergantung strategi kita. Musiman bagus. Bahkan ada klien kami itu yang jual produk musiman. Dia itu sudah kerjasama dengan 3 perusahaan. Dan dia ditarget. Jadi bukan hanya 1.000, 2.000, tapi puluhan ribu harus terjual dalam 1 tahun. Nah, ternyata dia itu istilahnya panennya itu malah di bulan Ramadan. Jadi omset di bulan Ramadan itu bisa mengakomodir keseluruhan omset di luar bulan Ramadan, atau bahkan lebih tinggi daripada 11 bulan yang tidak Ramadan. Jadi makanya timing itu penting. Tentukan produk ini timingnya seperti apa, apakah musiman ataukah evergreen. Oke, gitu. Nah, kemudian perihal kebutuhan teman-teman ya. Perihal kebutuhan ini juga penting. Teman-teman harus ngerti behavior manusia ataupun keseharian manusia itu punya kecenderungan
membeli sesuatu yang dibutuhkan. Apakah itu perihal makanan, apakah itu perihal fashion, apakah itu perihal perlengkapan rumah dan sebagainya. Itu biasanya bergantung dengan kebutuhan. Kebutuhan itu biasanya selaras dengan behavior atau keseharian aktivitas manusia. Orang ke kantor, dia butuh celana formal, dia butuh sepatu kantor. Orang ibu rumah tangga, dia butuh peralatan dapur yang mumpuni. Mahasiswa contoh butuh tas yang bagus, kemudian fashion yang juga semi formal casual. Itu teman-teman juga harus mengerti kebutuhannya. Nah, yang ketiga itu branding. Produk itu kalau kita basisnya adalah branding, kita harus menyelami tentang psikologis manusia. Baik itu biasanya berkaitan dengan gengsi ataupun luxury gitu ya. Nah, itu branding produk itu harus disesuaikan dengan apa? Harus disesuaikan dengan psikologis manusia. Jadi manusia itu bukan hanya beli perihal kebutuhan saja, tapi ada unsur psikologisnya, unsur gengsinya. Makanya kadang itu ada produk, bukan hanya kadang ya, banyak produk itu yang lebih mahal tapi lebih laris. Contoh air mineral yang lebih murah banyak, tapi biasanya yang dibeli orang-orang kebanyakan ya kual ya gitu. Contoh dalam fashion, kalau berkaitan membeli produk-produk fashion yang digunakan untuk sport atau olahraga, sebenarnya banyak produknya, yang lebih murah juga banyak. Tapi orang-orang kalau brandingnya sport atau olahraga itu, orang-orang pasti akan lebih cenderung ke Nike atau Nike. Nah, itu dominasi branding di situ. Kalau ingin traveling, maka orang-orang akan lebih cenderung untuk psikologisnya milih Eiger. Nah, itu meskipun banyak secara kualitas yang menyamai Eiger banyak, tapi secara branding belum bisa mewakili atau menyamai atau bahkan melebihi itu belum ada atau belum banyak. Makanya brandingnya juga penting. Nah, yang keempat itu market, teman-teman. Teman-teman harus benar-benar memahami kita itu mau menjual produk yang marketnya seperti apa. Apakah blue ocean atau red ocean? Jadi market itu ada dua, blue ocean atau red ocean. Kalau yang red ocean itu berarti kompetitor kita banyak, produk-produk dengan kompetitor banyak, seperti facial, skincare itu banyak. Itu masuk red ocean. Atau produk-produk yang blue ocean. Produk-produk yang blue ocean itu berarti kompetitornya belum terlalu banyak, atau bahkan kita itu menciptakan market baru atau behavior baru. Teman-teman harus pahami itu. Kalau contoh yang blue ocean itu biasanya produk-produk spesifik, ya, produk-produk spesifik yang jarang diambil oleh orang-orang di luar sana atau penjual-penjual di luar sana. Harus paham. Biasanya brand-brand besar yang jadi besar, yang meledak itu di luar negeri itu, mereka selain ada juga yang red ocean, tapi mereka ada yang mengambil segmentasi blue ocean ini atau yang belum banyak pesaingnya. Bahkan mereka menciptakan behavior baru. Nah, gitu. Jadi contoh dulu ada klien kami yang jualan boneka rajut yang mengadopsi dari luar. Jadi boneka rajut itu ada tutorialnya gimana cara buatnya, dia sudah menyiapkan atau menjual bahannya, mulai dari jarum, mulai dari benang sampai contoh penerapan modelnya sehingga jadi boneka rajut. Itu ada yang jualan boneka juga, ada yang jualan obat serangga. Itu kan sebenarnya juga ada obat serangga, tapi tidak sebanyak segmentasi fashion. Fashion sangat banyak. Itu makanya kenali marketmu. Ya, kenali marketmu, apakah red ocean yang dengan banyak pesaing atau blue ocean yang sedikit pesaing. Ketika empat ini teman-teman gabungkan, timing, kebutuhan, branding, market, ini teman-teman analisa, nah itu insya Allah teman-teman akan mendapatkan produk yang optimal, ya. Mendapatkan produk yang laris, mendapatkan produk yang punya nilai karakteristik orang cenderung mau beli dengan kita. Nah, produk ini teman-teman bisa gunakan teman-teman sebagai seller atau bahkan teman-teman sebagai afiliator bisa. Jadi ketika mau beli satu produk, teman-teman harus memahami hal ini, gitu ya. Sehingga nanti kalau sudah jalannya kayak gini yang saya bilang tadi tuh, sebulan terakhir segini sudah lumayan. Ini contoh aja. Ini salah satu
tentang jus produk di sini ya, tentang jus produk. Jadi nanti masih ada banyak yang belum kami jelaskan. Nanti teman-teman kalau pengen belajar lebih detail, teman-teman bisa cek link di deskripsi tentang framework kami yang kami bangun ini, CryptoCash ini, sehingga teman-teman benar-benar punya pemahaman yang utuh. Teman-teman bisa memaksimalkan TikTok Ads-nya atau penjualnya di TikTok, sehingga nanti teman-teman bisa kami bantu untuk mendapatkan profit yang maksimal. Nah, ini kalau ada pertanyaan, monggo silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan kalau merasa ini bermanfaat, silahkan di like dan juga di share. Dan teman-teman kalau ingin belajar lebih private, teman-teman bisa private mentoring dan kami tim Riber. Semoga framework CryptoCash ini bisa membantu teman-teman menjadi wasilah bagi teman-teman untuk men-scale up bisnisnya di TikTok Ads. Teman-teman bisa jalankan dari desa. Ini framework sederhana yang bisa teman-teman jalankan dimanapun, di Indonesia atau bahkan di luar negeri, monggo. Tapi insya Allah ini sudah kami akumulasikan dari strategi-strategi bukan hanya dari kalangan nasional, tapi kami ambil juga dari ilmu-ilmu orang-orang internasional juga perihal TikTok Shop ataupun TikTok Ads. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dari kami. Ada kurang lebih maaf, tim Rai Bareng ucapan selamat dan selamat berproses. Semoga bisa memaksimalkan profitnya di TikTok Shop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.